Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tes P3K, baik itu tenaga kesehatan, bidan, perawat, guru, dan lain-lain ya. Ini soal tes kemampuan manajerial. Itu ada 30 soal. Nah, nilai ambang batasnya adalah 130. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Rekan kerja Anda baru saja mendapat teguran dari atasan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dan banyak kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai rekan kerjanya, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lain, mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya, berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah, atau mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan mencari media yang terbaik pula. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi mengerjakan tugas dengan baik dan mencari media terbaik pula. Nah, ini poin yang besar. Poin yang kecilnya adalah menolak tugas. Nah, yang ini menolak tugas nilainya 1, kemudian bahan seadanya itu 2. Nah, kalau ini memanfaatkan media yang tersedia di rumah itu 3 ya. Jadi yang paling besar ada di poin D. Rekan kerja Anda baru saja mendapat teguran dari atasan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dan banyak kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai rekan kerjanya, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah memberinya semangat kepadanya agar tidak terlalu sedih dengan mengajak makan, agar terhibur, membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaannya sangat banyak dan butuh bantuan, mengusulkan untuk membagi waktu penyelesaian pekerjaan agar sesuai dengan deadline dan lebih berhati-hati, menemui atasan dan mengatakan bahwa sebaiknya pekerjaan rekan diberikan saja pada saya. Nah, jawaban yang paling baik adalah di B, yaitu membantu melaksanakan tugas karena menyadari pekerjaannya banyak dan butuh bantuan tanpa mengabaikan tugas pribadi ya. Kita harus memprioritaskan tugas dan kewajiban kita dahulu ya. Jadi jawabannya yang ini 4. Nah, di poin A itu jawabannya nilainya 3, memberikan semangat ya, mengajaknya makan agar terhibur. Tapi di sini tidak ada solusinya ya. Nah, kemudian nilai 2 ada di option C, mengusulkan untuk membagi waktu menyelesaikan pekerjaan dan lebih hati-hati. Nah, di poin D itu nilainya 1, yaitu menemui atasan. Nah, ya kenapa di poin 1? Karena di situ sebaiknya pekerjaan rekan diberikan saja kepada saya. Terus pekerjaan rekan kita apa gitu ya. Nah, jadi poinnya 1. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yang poinnya 4. 3. Saat menghadapi hambatan dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh atasan, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. B. Tetap fokus menyelesaikannya. C. Mendelegasikan tugas tersebut kepada rekan kerja dalam satu tim. D. Mencari data pendukung yang berkaitan dengan tugas tersebut. Ya, kalau menghadapi hambatan, yang paling baik adalah mencari data pendukung yang berkaitan dengan tugas tersebut. Ya, kalau meminta bantuan rekan lain, kalau kita sudah tidak bisa mencari solusi ya. Kemudian tetap fokus melaksanakan ya. Jadi kita bertanggung jawab dahulu. Poinnya 3. Kemudian kalau menyerahkan atau mendelegasikan ke rekan kerja yang lain berarti kita tidak tanggung jawab dong dengan tugas kita ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 4. Ketika atasan menyuruh saya mengerjakan pekerjaan yang risikonya besar, maka hal yang akan Anda lakukan adalah takut namun tetap menerimanya.
takut dan menolaknya. C. Menerimanya dan yakin pasti bisa ya. Kemudian D. Menerimanya dan meminta doa serta petunjuknya. Nah, ketika atasan menyuruh saya mengerjakan pekerjaan yang resikonya besar, itu kita harus menerimanya dan meminta doa serta meminta petunjuk ya. Nah, berarti kita di sini berusaha. Nomor 5, kita ketahui bersama bahwa situasi pandemik mengubah seluruh sistem kerja yang ada di kantor. Salah satu bentuk perubahannya adalah bekerja dari rumah dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang terkadang Anda merasa awam dalam menggunakannya. Hal yang akan Anda lakukan adalah mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut secara maksimal agar dapat bekerja di rumah, meminta bantuan teman sekantor yang lebih mengerti tentang pengoperasian sistem aplikasi tersebut agar kinerja Anda saat bekerja di rumah dapat maksimal. C. Menanyakan kepada teman sekantor dan memintanya untuk menggunakan aplikasi tersebut. D. Meminta keringanan kepada atasan Anda untuk dapat mempelajari dahulu. Nah, penggunaan aplikasi-aplikasi ini ya, kita harus mempelajari, mencari tahu ya secara maksimal agar dapat dilaksanakan dan di situasi pandemik itu dapat bekerja di rumah secara maksimal. Jadi poin A itu nilainya 4 dan poin B nilainya 3. Meminta bantuan teman sekantor yang lebih mengerti ya, itu poinnya 3. Kemudian poin 2 itu di C, menanyakan kepada teman juga, memintanya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini masih ngawang-ngawang ya optionnya. Di 2, yang D itu menanyakan keringanan. Nah, ini menanyakan keringanan nggak boleh ya, nilainya 1. Oke. Nomor 6. Di unit kerja Anda sering kali ada pegawai yang begitu absen langsung pergi makan pagi keluar, sedangkan jam kantor sudah mulai di menit pertama. Di samping itu, atasan Anda juga melakukan hal yang sama, sehingga unit tempat kerja menjadi kosong. Biasanya mereka akan kembali setelah 30 menit jam kantor berjalan. Suatu ketika, Anda diajak oleh atasan Anda untuk pergi keluar untuk sarapan bersama. Hal yang akan Anda lakukan adalah menyesuaikan diri dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kantor saya. B. Ikut dengan atasan dan rekan kerja, namun tetap menambah jam kerja sebagai konsekuensinya. C. Melakukan sarapan sebelum jam kantor dan kembali ke kantor sebelum jam kantor beroperasi. D. Mengikuti atasan untuk sarapan pagi di luar sekaligus menghormati atasan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu kita harus melakukan sarapan sebelum jam kantor dan kembali ke kantor sebelum jam kantor beroperasi. Nah, ini kedisiplinan ya, manajemen waktu ya, jujur. Nah, kalau poin 3 itu ada di option A. Kemudian yang B itu nilainya 2. Ikut dengan atasan tapi tetap menambah jam kerja sebagai konsekuensinya. Nah, untuk yang D itu nilainya 1 karena di situ mengikuti atasan aja walaupun atasannya salah, nggak boleh ya. Nomor 7. Bu Susi adalah seorang atasan saya yang humble sehingga cukup dekat dengan semua bawahannya. Suatu hari, Nani yang merupakan salah satu anak buah Bu Susi diberikan evaluasi terhadap kinerjanya selama ini saat sedang mengobrol di area taman secara resmi, sehingga suasananya menjadi sedikit cair. Jika Anda adalah Nani, maka respon Anda adalah menerima dan mendengarkannya. B. Mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. C. Pemimpin saya memang orang perfeksionis. Atau D. Senang jika ada yang memberikan kritik dan saran pada saya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah introspeksi diri saya ya. Karena evaluasi tersebut untuk
memperbaiki ya, untuk meningkatkan gitu diri dan kinerja saya gitu ya. Jadi introspeksi dan memperbaikinya itu nilainya paling bagus ya, 4 ya. Nah, Nani adalah salah satu pegawai kepercayaan Bu Betty. Suatu hari, ia diberikan sebuah tanggung jawab baru memegang salah satu proyek strategis, meskipun proyek sebelumnya juga belum berakhir. Jika Anda adalah Nani, maka hal yang akan Anda lakukan kepada atasan adalah, sebenarnya saya ingin menerima, namun saya memiliki proyek kerja yang belum diselesaikan. B. Berinisiatif untuk menerimanya dan segera mengerjakan semaksimal mungkin. C. Menolak tawaran atasan saya tidak ingin kesehatan saya terganggu karena lembur. D. Menawarkan kepada orang lain mengenai pekerjaan saya takut saya tidak maksimal. Ya. Nah, jawaban yang paling tepat nilainya yang paling tinggi adalah di option B, yaitu berinisiatif untuk menerimanya, segera menyelesaikan semaksimal mungkin. Ya, dia bertanggung jawab dan pantang menyerah ya, memberikan yang terbaik juga. Nah, itu poin yang besar. Nah, nilai 3 ada di option D, menawarkan kepada orang lain ya. Karena apa? Karena takut tidak maksimal di sini. Kalau ini sama dengan menolak ya, jadi nilainya 2. Ini juga menolak. Karena di sini tidak ingin kesehatan saya terganggu karena lembur. Kan kita lagi sehat ya, tidak lagi sakit. Oke, ini poinnya 1. Atasan memberikan tugas kelompok dengan batas waktu tertentu. Tugas tersebut adalah tugas yang Anda rasa begitu mudah. Namun, teman lain mengeluh mendapatkan tugas tersebut. Sebagai seorang koordinator tim, yang sebaiknya Anda lakukan adalah menyemangati seluruh anggota saya agar tidak mengeluh, memberi petunjuk cara penyelesaian tugas kepada seluruh anggota tim dan memintanya mengembangkan diri. Kemudian melibatkan anggota lain yang paling dekat dengan tim. Melibatkan anggota tim paling dekat dengan Anda agar mudah berkomunikasi sehingga tugas cepat selesai, atau memarahi anggota tim karena tidak mampu menyelesaikan tugas yang begitu sederhana. Nah, ini memarahi itu poinnya paling kecil biasanya. Yuk, nah, lihat tuh ya, sama ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang poinnya besar itu ada di B, itu memberikan petunjuk cara penyelesaian tugas kepada seluruh anggota tim dan memintanya mengembangkan sendiri. Nah, itu poin yang besar. Kalau ini menyemangati seluruh anggota agar tidak mengeluh ya, kurang ya, jadi nilainya 3. Kalau ini melibatkan orang lain itu 2 nilainya. Nomor 10, Anda adalah karyawan yang menjadi kepercayaan atasan untuk menangani berbagai proyek besar yang ada di kantor. Pada salah satu proyek, Anda melakukan suatu kesalahan sehingga proyek tersebut mengalami kegagalan yang cukup fatal dan hal tersebut mengancam karir Anda ke depan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah meminta maaf atas kegagalan tersebut, bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri. C. Bertanggung jawab dan bersedia menerima segala konsekuensinya atau berkelit dan menyalahkan anggota tim lain. Ya, kalau berkelit biasanya nilainya 1. Nah, ya. Yang paling besar adalah bertanggung jawab dan bersedia menerima segala konsekuensinya, ya. Dalam suatu acara kepanitiaan di kampus, teman Anda yang saat itu menjadi MC mendadak sakit dan tidak bisa datang. Ketua panitia meminta Anda yang kebetulan mempunyai pengalaman membantu acara. Nah, selain itu, Anda juga sudah selesai dalam bertugas. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah mencoba mencari alasan agar tidak menjadi MC di acara tersebut, meminta dia mencari teman lain yang dapat mengganti. C. Mempertimbangkan lebih dahulu sebelum menerima tugas tersebut. Atau D. Dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. Ya, jawaban yang paling bagus itu ada di poin D, nilainya 4, itu segera
menyanggupi untuk menggantikannya. Nah, kalau mempertimbangkan dahulu ini kurang ya, jadi nilainya 3. Kalau meminta bantuan yang lain untuk mengganti itu 2. Nah, kalau mencari alasan agar tidak menjadi, nah cari alasan ini negatif ya, jadi nilainya adalah 1 yang ini ya. Nomor 12, Budi adalah seorang manajer di suatu unit di kantornya. Suatu hari dia rapat bersama dengan beberapa anak buahnya terkait suatu hal yang cukup mendesak. Dalam mengambil keputusan saat rapat, hal yang harus diperhatikan oleh Budi adalah mempercayakan keputusan kepada anak buah kepercayaannya, memilih keputusan yang tidak bertentangan dengan sebelumnya dan memikirkan semua opsi terbaiknya, menganggap bahwa keputusan yang diambil sudah terbaik berdasarkan keputusan forum. Ya. Atau D, takut mengambil keputusan karena takut resiko yang ditimbulkan. Takut berarti nilainya paling kecil. Coba tuh kan. Ini nilainya 1. Paling besar adalah di option B, nilainya 4. Memilih keputusan yang tidak bertentangan dengan sebelumnya dan memikirkan opsi yang terbaik. Ya, kalau ini yang C, menganggap keputusan diambil sudah terbaik, itu nilainya 3. Kalau mempercayakan itu nilainya 2. Jadi yang paling baik adalah yang B. Nomor 13. Anda adalah orang yang terbiasa bekerja secara cepat dan teratur, sehingga Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab Anda. Suatu ketika Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang segera harus diselesaikan. Melihat hal tersebut, hal yang akan Anda lakukan adalah memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. B. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. C. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena ia memang perlu bantuan. D. Mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak dimintai membantu menyelesaikan pekerjaan. Mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaan. Ya. Jadi jawaban yang paling baik ya, yang poinnya besar ada di A, yaitu memahami kesulitan teman dan siap membantu jika dia meminta bantuan. Karena nomor 14, Anda memulai bisnis dengan menawarkan barang dagangan melalui media sosial. Pada awalnya belum banyak yang mengenal produk Anda. Seiring berjalannya waktu, pengikut Anda di media sosial semakin bertambah dan tentunya penjualan Anda juga meningkat pesat. Semakin banyak barang terjual. Tentunya semakin banyak laporan yang harus Anda tuliskan. Selama ini, Anda membuat pembukuan penjualan secara manual yang ditulis di buku dan dihitung menggunakan kalkulator. Jika Anda diberi kesempatan untuk mengubah sistem pembukuan agar lebih efisien, maka yang akan Anda lakukan adalah menggunakan sistem aplikasi baru yang sedang populer meskipun belum bisa mengoperasikannya dengan baik. B. Mencari tahu aplikasi pembukuan yang mudah digunakan dan mempelajarinya agar bisa menggunakan sehingga pekerjaan lebih mudah namun semakin efektif dan efisien. C. Berdiskusi dengan rekan kerja tentang aplikasi yang efektif. D. Tetap menggunakan sistem yang sudah berjalan selama ini. Nah, kalau tetap menggunakan yang sudah berjalan kan banyak ya, jadi itu nilainya paling kecil ya, 1 ya. Kemudian yang A itu nilainya 2. Dia menggunakan aplikasi tersebut tetapi belum bisa mengoperasikan dengan baik. Ini yang jadi nilainya 2. Kemudian yang B itu nilainya 4 ya. Nah, disitu disebutkan mencari tahu aplikasi pembukuan yang mudah dipelajari, juga bila dikerjakan pekerjaan lebih efektif dan efisien ya, itu sangat bagus dan nilainya lebih besar dibanding yang C ya. Ini hanya berdiskusi tentang
aplikasi yang efektif saja ya. Tidak efisien, ini poin yang tambahan ya. Oke, lanjut nomor 15. Sebagai lulusan S2 dari kampus terkemuka di Indonesia, Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi ketua tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang penting. Pekerjaan tersebut menuntut Anda dan rekan kerja untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada SOP. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan, ada seorang rekan kerja Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang telah ditetapkan. Hal yang akan Anda lakukan adalah mengeluarkannya dari tim serta menuntut pertanggungjawabannya, membicarakannya dengan rekan-rekan lain tentang permasalahan tersebut, berdiskusi dengan atasan terlebih dahulu guna mengambil keputusan yang paling tepat. D. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda tersebut, kemudian mengambil solusi yang tepat untuk langkah selanjutnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Menganalisis dulu kesalahannya bagaimana, kemudian mengambil solusi. Nah, ini 4. Kalau yang C, berdiskusi dengan atasan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, itu 3. Membicarakan dengan rekan-rekan lain, sama aja menceritakan kesalahan teman ya. Jadi kurang tepat ya. Yang A ini mengeluarkannya, menuntut tanggung jawab. Nah, seperti itu kita harus tahu dulu penjelasannya seperti apa ya. Oke. Nomor 16. Anda sedang mengikuti rapat secara daring di kantor. Biasanya rapat berlangsung sangat lama karena terdapat banyak hal yang harus dibahas dan Anda bertugas untuk mendengarkan agar paham mengenai hal yang dibahas dalam rapat. Pada saat yang bersamaan, teman Anda datang meminta bantuan untuk memverifikasi berkas kantor yang harus diserahkan ke inspektorat, karena hanya Anda yang dapat melakukannya. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menyelesaikan rapat terlebih dahulu dan mengatakan kepada teman Anda untuk menunggu. B. Menolak permintaan teman tersebut karena Anda sedang sibuk. C. Bertukar posisi dengan teman Anda memverifikasi berkas dan teman Anda mengikuti rapat. D. Tetap melanjutkan mengikuti rapat sembari memverifikasi berkas kantor ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena apa? Karena kita mengikuti rapatnya secara daring dan tugasnya juga mendengarkan agar paham mengenai hal yang dibahas di dalam rapat ya. Jadi kita tetap bisa mengikuti rapat sambil verifikasi berkas ya. Kalau bertukar posisi dengan teman Anda jadi setengah-setengah nantinya ya. Kemudian poin 2 ada di option A, menyelesaikan rapat dulu nanti kita lanjut ke teman. Kemudian kalau menolak, kalau menolak itu nilainya 1. Oke, nomor 17. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah. Instansi tersebut menerapkan jam kerja shift yang mengharuskan Anda bekerja hingga pegawai shift selanjutnya datang. Akhir-akhir ini, pegawai shift setelah Anda sering datang terlambat dan membuat Anda pun terlambat untuk pulang karena harus menunggu pegawai yang terlambat tersebut tiba di kantor. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah bersikap biasa saja dan lekas pulang meskipun pegawai shift selanjutnya belum datang karena pulang tepat waktu adalah hak Anda sebagai pegawai. Mencoba memahami pegawai tersebut dan bersabar dengan harapan bahwa pegawai tersebut tidak lagi mengulangi hal yang sama. C. Melaporkan kepada atasan Anda agar pegawai tersebut diberikan bimbingan mengenai kedisiplinan dalam bekerja. D. Menanyakan alasan pegawai tersebut sering terlambat dan mengajaknya berdiskusi untuk menyampaikan bahwa Anda tidak nyaman jika hal tersebut sering terjadi. Nah, ini sering ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menanyakan alasannya kepada pegawai tersebut, kenapa terlambat. Kemudian kita diskusi bagaimana ya. Itu nilainya 4. Nilai 3 adalah yang C. Melaporkan kepada atasan agar atasan aja yang
membimbing gitu ya tentang kedisiplinan. Tapi sebelum ke atasan, kita juga sebagai rekannya dulu ya. Nah, kalau bisa ditangani sama-sama rekan, ya udah nggak usah ke atasan. Kemudian nilai 2 ada di poin A. Biasa saja. Kemudian yang nilai 1 adalah yang B. Ini bersabar saja, memahami dan tidak harapan dengan harapan ya. Tetapi kita lebih baik kita memberitahunya ya, diskusi gitu. Oke, nomor 18. Bulan ini Anda ditugaskan oleh atasan untuk bertanggung jawab dalam bagian presensi pegawai karena petugas asli bagian kepegawaian tengah cuti melahirkan. Roni yang merupakan sahabat Anda meminta bantuan Anda untuk merekayasa rekapan presensinya di bulan ini. Hal yang akan Anda lakukan adalah membantu Roni karena sahabat Anda. B. Menyanggupi asal Roni mau mentraktir Anda selama seminggu. C. Menolak dan memarahi Roni karena perbuatan tersebut tidak benar. D. Menolak permohonan Roni dan menegurnya. Ya, jawabannya adalah menolak. Kemudian menegurnya, dikasih tahu itu tidak boleh ya. Kalau memarahi kurang ya, jadi nilainya 3. Nah, kalau menyanggupi asal mau mentraktir, nah ini apalagi nggak boleh ya. Kemudian membantu Roni karena sahabat Anda, nggak boleh juga, itu nilainya 2. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Nomor 19. Beberapa waktu lalu Anda mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Sebagai apresiasi hal tersebut, atasan memberikan saya fasilitas kantor berupa mobil pribadi. Dengan adanya inventaris yang disediakan oleh kantor, saya bisa datang ke tempat reuni keluarga besar. Sebelum mendapatkan jabatan saat ini, Anda sering diejek karena tidak memiliki mobil maupun rumah tinggal sendiri. Selama 20 tahun Anda masih tinggal bersama orang tua. Hal ini membuat Anda sering dicemooh, tidak bisa hidup mandiri. Pada saat acara besar itu dimulai, semua orang mulai membanggakan diri Anda. Atas capaian tersebut, hal yang akan Anda lakukan adalah A. Semua yang Anda miliki belum seberapa jika dibandingkan dengan kerja keras selama ini. B. Merasa bangga atas pencapaian ini sebagai hasil dari kerja keras selama ini. Merasa bangga atas pencapaian ini sebagai hasil dari kerja keras selama ini. Nah, C. Ini adalah reward atas kerja keras selama ini. Segala yang Anda miliki saat ini merupakan titipan, tetapi suatu saat nanti saya akan membeli dengan uang saya sendiri. D. Anda akan bekerja keras lagi agar dapat mempertahankan prestasi selama ini. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, ini. Ini reward ya atas kerja keras. Tetapi ini hanyalah titipan ya, nanti bisa beli dengan uang sendiri gitu ya. Jadi tidak puas juga, bagus itu, jadi berusaha lagi untuk kemajuan dirinya, kemajuan juga kinerjanya ya. Nilai 3 ada di poin D. Lebih bekerja keras lagi agar dapat mempertahankan prestasi selama ini. Mempertahankan dan harusnya meningkatkan juga. Nah, ini jadi kurang nilainya 3. Nilai 2 ada di opsi B. Merasa bangga atas capaian ini, udah gitu doang. Kemudian semua yang Anda miliki belum seberapa jika dibandingkan. Nah, ini kurang ya, jadi nilainya 1. Nomor 20. Di sebuah kompetisi IT yang diadakan di kantor Anda, tim IT Anda memiliki skor yang lebih kecil dibandingkan tim IT lain. Dengan melihat selisih skor yang jauh, salah satu rekan kerja Anda menyarankan untuk menyerah saja. Menanggapi hal tersebut, sikap yang akan Anda lakukan adalah tetap melakukan yang terbaik karena saya yakin kemampuan anggota tim saya mampu mengejar skor tim lainnya.
B. Memberikan semangat pada anggota tim dan tetap melakukan yang terbaik dalam kompetisi apapun hasilnya nanti. C. Berusaha memberi semangat kepada tim saya walaupun tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk mengejar selisih skor. D. Berpasrah karena setelah melihat kondisi tim yang pesimis, saya pun ikut pesimis terhadap kompetisi ini. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Memberikan semangat, tetap melakukan yang terbaik dalam kompetisi. Ya, itu adalah poin yang paling besar. Nilainya 4. Ya, yang A ini nilainya 3. Kemudian yang C nilainya 2. Ya, karena di sini ada tetap memberi semangat, tetapi walaupun katanya ya, walaupun tidak banyak yang bisa saya lakukan. Nah, ini poinnya 2. Kalau berpasrah itu fatal ya, nilainya 1. Nomor 21. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Hal yang akan Anda lakukan adalah menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. B. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim IT. C. Mengabaikan perintah tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. D. Mempelajari cara melakukan update dan menyiapkan berkas tersebut. D. Mempelajari cara melakukan update dan menyiapkan berkas tertentu yang harus disiapkan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu mempelajari cara melakukan update yang gimana, kemudian menyiapkan berkas yang harus disiapkan, dan mengupdate data pribadi online. Ya, kemudian kalau menunggu rekan kerja lain, nah itu nilainya 3. Kalau melakukan update sesegera mungkin tapi minta bantuan dari tim IT, itu nilainya 2, dan kalau mengabaikan itu nilainya 1. Nomor 22. Anda adalah seorang jurnalis dari sebuah televisi swasta. Suatu hari Anda ditugaskan oleh atasan untuk meliput berita di daerah yang sedang terjadi bencana gunung meletus. Hal yang akan Anda lakukan beserta tim adalah bersedia menjalankan tugas tersebut jika didampingi oleh sahabat Anda, meminta atasan untuk mengganti tugas tersebut kepada yang lain. C. Menolak tugas tersebut dengan sopan. D. Menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan mempersiapkan semua yang diperlukan. Nah, jawabannya adalah yang D ya. Menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan mempersiapkan semua yang diperlukan. Nah, ini nilainya 4. Kemudian menjalankan tugas jika didampingi sahabat Anda. Nah, ini kurang tepat. Jikanya ya. Kemudian yang B, meminta atasan mengganti kepada yang lain. Itu nilainya 2. Kalau menolak, otomatis ya, nilainya pasti kurang, paling kecil. Oke, lanjut nomor 23. Anda adalah kasir sebuah supermarket yang cukup terkenal di kota P. Suatu hari sistem scan harga di tempat Anda bekerja sedang error, sehingga tidak bisa mendeteksi harga suatu produk yang dijual di supermarket tempat Anda bekerja secara otomatis. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Melakukan kerjasama dengan rekan kerja Anda untuk melakukan pengecekan harga dan penghitungan belanja secara manual. B. Melaporkan kepada pihak IT terhadap permasalahan yang terjadi. C. Melapor pada atasan terhadap permasalahan yang sedang terjadi. D. Menutup jam pelayanan operasional supermarket untuk sementara waktu. Jawabannya adalah paling tepat adalah melapor ke pihak IT terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Ya, kenapa harus melapor? Karena itu supermarket ya, harus ada scan-nya gitu. Ya, kalau di lama-lama kan harus, kalau dilakukan secara manual, secara lama kan kacau juga. Jadi harus langkah pertama itu melaporkan ke pihak IT. Nah, langkah kedua solusinya adalah yaitu ngecek harga dan hitung secara manual sambil menunggu IT melakukan perbaikan gitu ya. Nah,
Kalau C itu nilainya 2. Kalau 1 itu yang D. Jadi menutup jam pelayanan ya. Itu nilainya 1. Nomor 24. Perusahaan di tempat saya bekerja menerapkan sistem baru menggunakan aplikasi yang sistem kerjanya cukup ribet daripada sebelumnya. Usut punya usut, ternyata beberapa rekan lain juga berpendapat sama. Hal yang akan saya lakukan adalah tetap berusaha mempelajari aplikasi tersebut dari berbagai sumber. B. Belajar penggunaan aplikasi tersebut dari rekan kerja saya. C. Menemui atasan dan menyampaikan keluhan agar penggunaan aplikasi tersebut ditinjau ulang. D. Menolak menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kalau menolak nilainya kecil nih. Ya, nilainya 1. Kemudian tetap berusaha mempelajari aplikasi tersebut di berbagai sumber. Itu bagus ya, nilainya 4 yang A. 6. Belajar menggunakan aplikasi dari rekan. Itu 3. Kemudian kalau C itu nilainya 2. Menemui atasan, menyampaikan keluhan, ya, ditinjau ulang. Ya. Tapi kita sebagai karyawan harus tetap berusaha mempelajari aplikasi tersebut karena aplikasi ada kan sudah lama, pasti di atasnya juga udah mempertimbangkan ya. Oke. Tugas di kantor, di rumah, dan di lingkungan sosial datang silih berganti. Satu tugas juga belum selesai Anda kerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atas meninggalkan tugas. B. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan, karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung situasi. C. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu, karena pegawai bekerja seperti robot. Nah, itu ya, pasti kecil nilainya. Saya bekerja dengan cepat. Semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Ya, jawaban yang paling bagus adalah yang D, itu profesional. Jadi bekerja ya dan tuntas sesuai dengan rencana dan waktunya ya. Kalau yang 3 ini bekerjanya satu persatu. Kemudian yang nilai 2 ini adalah yang B, dan yang ini kalau seperti robot, nah ini ditinggalkan, saya tinggalkan aja, jadi 1 nih. Oke, nomor 25. Sebagai seorang pegawai yang bertugas di bagian pelayanan, hal yang akan Anda lakukan saat melihat terjadi aksi saling serobot dalam antrian di kantor Anda adalah melapor kepada pimpinan untuk mengambil keputusan. B. Menertibkan dan meminta bagian loket untuk mempercepat pelayanan. C. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Atau D. Menertibkannya. Ya. Jadi yang paling bagus itu yang B ya. Nilainya 4. Menertibkan dan meminta bagian loket untuk mempercepat pelayanan. Ya. Yang ini 3, karena membuka loket pelayanan juga membutuhkan waktu ya, alat dan lain-lain. Yang menertibkannya saja itu nilainya 2, kalau melaporkan kepada pimpinan itu 1. Jadi kita usahakan cari solusi dulu sendiri ya, jangan sedikit-sedikit minta bantuan atasan gitu ya. Itulah jadi pegawai atau karyawan yang baik ya. Oke. Sekian, terima kasih tentang tes manajer DAO ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share ya, agar semangat saya membuat soal-soal terbaru P3K selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.